Ini saya teman-teman mohon maaf ya, saya bukan sosok jago atau gimana atau sosok ngajarin lah teman-teman, maaf ya. Cuma saya hanya berbagi dari hasil yang yang pernah saya coba aja gitu ya. Assalamualaikum teman-teman YouTube, jumpa lagi dengan saya Habibi di channel Dunia Hobi. Ya, pada video kali ini saya mau ngebahas ya gimana sih rahasianya ngilangin burung balap dan burung kolong agar hasil anakannya bagus dan bisa dimainkan di kolong. Mungkin sebenarnya udah pernah saya singgung ya di postingan-postingan IG saya, silakanlah di follow IG-nya. Itu pernah saya post sebenarnya, cuman waktu teleponan sama salah satu senior saya, katanya, "Mas, itu jangan di-share," katanya, "cara nyilanginnya gitu, nanti malah teman-teman jadi saingan," katanya, "di lapang," gitu ya. Akhirnya saya pikir, oh iya juga ya, nanti saya malah kesaingin gitu ya. Jadi akhirnya saya dihapus. Tapi ya saya mikir lagi ya, saya kan nggak main di lapang, maksudnya saya kan peternak gitu ya, peternak lah. Yang main di lapang ya biarkan aja bersaing gitu. Toh juga kan kalau sharing-sharing kan, insya Allah lah kita juga akan dapat baikannya gitu ya. Karena memang yang saya akan share ini adalah hasil saya coba sendiri gitu ya, dari waktunya yang tidak pendek gitu ya, dari tahun 2016 kalau nggak salah saya nyoba itu. Nah, sekarang ini akan coba saya share biar teman-teman itu lebih untuk mempermudah teman-teman dalam menyilangkan merpati balap dan merpati kolong. Oke, tapi sebelum itu ya teman-teman, kita bahas dulu kenapa sih Bang pakai merpati balap gitu ya. Kan toh burung kolong juga sekarang udah bagus gitu ya. Iseng-iseng amat nama kerjaan gitu. Nah, yang pertama ya, mungkin karena dulu ya saya hanya punya burung balap, saya nggak punya burung kolong karena waktu itu harganya ya lumayan ya, saya mau beli juga sayang uangnya. Jadi ya saya pakai burung yang ada dulu. Yang kedua itu karena saya pengen kelebihan di burung balap itu ada di burung kolong. Jadi kadang pas nonton kolong itu, kenapa sih nggak ditinggal pas lagi nyeprin gitu ya, lalu turunnya kan sendirian gitu. Karena rata-rata yang saya lihat itu ya adu turun gitu ya, bukan adu balap gitu, adu kencang bukan, tapi adu turun. Gimana kalau adu balap juga adu turun juga gitu ya. Jadi kayak merpati balap tuh sebenarnya itu ninggal. Tuh yang ketiga itu tembak ya, tembaknya itu biar kenceng gitu ya, biar lebih keras lagi lah. Yang keempat itu karena cerita senior saya ya, jadi senior saya ini pemain merpati balap dan kolong yang udah main di tahun 80-an ya sampai sekarang. Dia mantan joki nasional juga, sekarang main kolongan juga, main balap juga gitu ya. Nah, dia cerita ke saya dulu gini, katanya, "Dulu Mas, merpati kolong itu nggak sekencang merpati yang sekarang gitu. Merpati kolong dulu itu kayak kupu-kupu terbangnya pelan," katanya, "ngepaknya lama, nyampainya juga, terus turun ke bawahnya juga nggak sekencang sekarang gitu. Jarang burung yang kencang, jarang turunnya kencang itu jarang. Makanya kenapa patennya itu dulu pakainya itu pasir, maksimal juga pakainya sekam ya. Beda sama sekarang, pakainya wajib pakai busa karena sekarang itu sudah banyak burung-burung kolong yang kencang-kencang. Jadi kalau nggak pakai busa pasti fatal." Saya pikir, oh iya ya, maksudnya logis juga gitu ya. Saya nggak tahu cerita ini bener atau enggak ya, karena saya juga main burung nggak selama itu ya, 80-an saya belum lahir ya. Jadi ya menurut saya logis gitu ya kalau cerita seperti itu. Dan yang burung-burung kencang itu katanya itu hasil silangan dari balap, karena dia sendiri tahu ya, main di tim-tim besar juga tahu ngilanginnya, tahu beberapa terhadap yang ditutupin gitu ya, menurut dia, kata dia begitu. Jadi saya pikir, loh kenapa nggak saya cetak sendiri ya, karena burung balap di rumah tuh banyak gitu. Dan berdasarkan info-info juga dari teman-teman ya yang komen di IG atau di YouTube, katanya, "Bang, merpati ini juga dari balap kayak Sarinande, terus Queen, terus yang 1M itu yang mejaan, saya lupa namanya, dan lain sebagainya ya, itu juga katanya ada dari silangan kolong, katanya banteng juga dari kolong, katanya dia susah untuk naik ya, dilatih katanya susah, tapi kalau udah jadi bagus," katanya. Menurutnya begitu, saya nggak tahu ya karena saya tidak mendalami terah-terah di kolongan. Nah, akhirnya ya udah, saya tuh dari tahun 2016 itu saya nyoba-nyoba dulu, maksudnya nyoba-nyoba bedanya apa sih burung kolong sama burung balap gitu ya. Saya tuh mungkin teman-teman juga nanya, apa sih bedanya ya merpati kolong dan merpati balap gitu ya. Akhirnya saya keliling-keliling ya di teman-teman gitu, di waktu itu saya kan gabung di merpati ORG ya, ke senior gitu ya, liatin burung merpati balap kayak gimana, burung merpati kolong kayak gimana, yang udah juaranya dipegangin gitu ya satu-satu.
sering-sering megang lah ibaratnya, sering megangin gitu, kayak izin dulu megang-megang. Akhirnya ya tahu lah maksudnya, oh kok bedanya, memang nggak selalu beda gitu, tapi kecenderungan itu beda di bagian pinggang gitu ya. Nah akhirnya ya udah saya pakai burung balap yang ada ya, dicoba-coba gitu ya. Nah lalu coba-cobalah burung balap untuk main kolong dari tahun 2016, 17, 18, 19 ya, sampai 20, 21, 22. Alhamdulillah 21, 22 itu hasilnya sudah memuaskan gitu ya. Jadi maksudnya hasil dari uji cobanya itu berhasil. Mungkin kalau diceritain agak panjang ya, jadi ya udahlah saya intinya aja gitu ya. Nah siapa tahu dari hasil coba-coba saya ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Ya langsung aja ya teman-teman, kira-kira apa aja bang faktor yang bisa mempengaruhi atau yang perlu diperhatikan dalam menghilangkan balap dan kolong ya. Ini saya teman-teman mohon maaf ya, saya bukan sosok jago atau gimana, atau sosok ngajarin lah teman-teman, maaf ya. Cuma saya hanya berbagi dari hasil yang apa namanya, yang pernah saya coba aja gitu ya. Faktor pertama yang perlu diperhatikan itu faktor kecenderungan penurunan sifat. Nah dalam kita melakukan ternak itu kan gak ada ilmu pasti ya, maksudnya semua teori itu bisa berbeda karena perbedaan genotype dan lain sebagainya, dan faktor rezeki juga pastinya. Nah itu kan macam-macam lah ya hasilnya pasti, tapi ada kecenderungan ya bahwa jantan itu menurunkan ini rata-rata ya, kemungkinan besarnya, dan betina menurunkan ini. Ini udah saya bahas di breeding part 6 ya, teman-teman bisa nonton silahkan ya di videonya ini. Saya nggak bakal bahas lebar di sini. Intinya dari jantan ini kecenderungan menurunkan speed terbang ya, kecepatan terbang. Dan dari betina ini sudah pasti ya, dia menurunkan kecerdasan, menurunkan apa namanya, endurance, tenaga ya, lamanya tenaga, hasil energi, mitokondria gitu ya, itu dari betina. Faktornya ke tenaga, ke kecerdasan, ke kesehatan, daya tahan tubuh dan sebagainya. Ini dari ibu. Nah sisanya itu masih 50-50 teman-teman ya, saya belum punya data banyak gitu ya. Yang saya perhatikan cuma 2 itu, kayak tembak, warna bulu, serat daging, tulangan dan sebagainya, itu masih 50-50 teman-teman, masih ya ibaratnya masih campuran dari keduanya gitu ya, masih kecenderungan dari campuran keduanya. Jadi ya kuat-kuatan aja lah, yang lebih kuat yaitu yang muncul gitu, gampangnya seperti itu. Jadi kalau teman-teman pengen nyetak burung yang apa namanya, sprintnya kencang ya, pengen nambah sprint lah ibaratnya, pakailah jantannya yang balap. Tapi kalau teman-teman pengen nambah tenaga, kayak nambah apa namanya, lamanya itu ibaratnya 10 kali lob itu masih ada tenaganya, 20 kali lob itu masih kuat dan sebagainya, itu gunakan dari betinanya yang balap ya. Atau juga mungkin ingin nyetak tembak dan lain sebagainya, itu bisa dari balap, bisa dari jantannya ya yang balap, bebas ya. Kalau tembak dan sebagainya itu bebas. Tapi kalau untuk sprint dan apa namanya, endurance dan juga apa namanya, tenaga, itu dari betina gitu. Kalau sprint dari jantan, kalau tenaga, endurance, kecerdasan dari betina. Itu kecenderungannya teman-teman ya, bukan kepastian, kecenderungan. Silahkan udah dibahas di part 6 breeding. Jadi jangan nanya lagi ini balapnya pakai yang kolong, ini balapnya pakai yang betina atau yang jantan ya, simpulkan sendiri. Yang kedua itu dari katuragan. Dari katuragan itu kita ngeliat gimana ya, perabotannya aja gitu ya. Karena burung balap dan burung kolong itu sejatinya itu burung satu jenis ya, berbeda dengan merpati pos yang udah lain jenis ya. Kayak ibaratnya bebek sama entok gitu ya. Ya walaupun dia serumpun tapi beda jenis. Kalau balap dan kolong itu satu jenis tetap ya. Jadi yang membedakannya itu ya sebenarnya semuanya bisa dimainkan di kolong atau di balap, tapi layak enggak? Nah kalau yang layak itu hanya katuragan tertentu aja atau perabotan tertentu aja yang layak untuk dimainkan di balap ataukah dimainkan di kolong, seperti itu. Nah karena kasusnya ini adalah untuk main kolong, jadi ya dicocokkan dengan perabotan yang ada di burung kolong. Apa aja perabotannya dan perbedaannya? Yang pertama itu pinggangan ya, pinggangannya itu wajib ramping, wajib tipis ya. Biasanya di situ ya perbedaan utamanya mencolok antara burung balap dan burung kolong. Pinggangannya itu kemana ngaruhnya bang? Pinggangan itu ngaruhnya ke turun. Jadi kalau teman-teman yang biasanya nyetak balap dan kolong itu silangannya itu anaknya seling lobok ya dan lain sebagainya, coba cek pinggangannya, mungkin ada yang kurang tepat ya, kurang cocok lah dengan kolongan, kurang ramping. Kalau pinggangnya ramping itu biasanya
ngekiknya enak gitu ya. Dan rata-rata burung yang belakangnya atau pinggangannya kecil itu rata-rata nge-L-nya juga enak dibalap ya, seperti itu. Nah, yang kedua itu usahakan selarannya lebar ya. Jadi daun apa sih, daun selarnya itu lebar-lebar ya. Ini ngaruhnya kemana? Ngaruhnya ke kemampuan terbang tinggi ya. Jadi makin lebar itu biasanya makin mudah tinggi. Yang ketiga itu cari sayapnya yang cukup panjang ya dan lebar gitu ya. Jadi kalau dilihat sepintas itu kayak sayapnya itu dominan daripada badannya ya. Jadi sayapnya itu kayak lebih besar lah dari badannya gitu, lebih banyak daripada badannya. Itu juga ngaruh ke mudah untuk tingginya. Yang keempat, cari capit udang yang cukup kokoh dan keras ya, karena untuk meredam benturan saat nanti nembak atau ke bawah. Dan biasanya juga burung-burung yang tulangannya kokoh itu biasanya punya mental turun yang bagus, biasanya seperti itu. Ya itu teman-teman ya, untuk katuragan cukuplah di situ ya. Yang pertama, yang wajib itu pinggangan, sisanya itu ya sunnah. Kalau ada lebih bagus, kalau nggak ada juga bisa diusahakan, bisa dicoba lah. Yang ketiga itu faktor dari karakter. Nah, seperti yang teman-teman tahu ya, karakter merpati balap itu kan ada macam-macam ya. Ada yang turunnya nge-L ya, jadi nge-L itu gini lah, burung pas diterbangin itu ke atas dulu, ke atas, nanti pas di tengah itu turun, jeleg, tes. Nah itu namanya nge-L ya, jadi kayak huruf L gitu, nge-L, jadi tes. Nah cari yang karakternya nge-L ya, baik itu dari keluarganya atau terah-terahnya yang terkenal nge-L atau dan sebagainya. Silahkan cari-cari yang burung-burung yang cenderung nge-L lah karakternya, karena itu akan lebih mudah untuk tinggi dan lebih mudah untuk turunnya gitu teman-teman. Dan ini nyambung ke yang katuragan pertama ya. Biasanya burung-burung yang L itu biasanya pinggangannya kecil-kecil ya, nggak gede gitu. Kalau yang gede biasanya turunnya kayak melosor ya, kayak gitu, kayak perodotan. Yang keempat itu perhatikan pola breeding. Pola breeding itu bisa macam-macam teman-teman ya, banyak lah, saya nggak bisa nyebutin satu-satu. Tapi intinya gini teman-teman, kalau misalkan teman-teman nyelangin merpati balap dan kolong, just ya, itu kan anakannya silangan balap dan kolong. Nah kalau anaknya ini dimainkan dan nggak berhasil, tapi secara katuragan sudah bagus ya, sudah cocok lah, atau mungkin katuragan juga masih setengah cocok lah, itu jangan dibuang anakan ini, jangan dibuang, karena ini adalah setengah jalan dari untuk cetak kolongan. Ini jangan dibuang, silangi lagi dengan merpati kolong. Terus yang kalau bisa yang satu jalur dengan kolong yang ibu atau bapaknya ya. Jadi misalkan ibunya kolong nih, cari yang satu jalur dengan ibunya ini yang kolongannya darahnya, atau bapaknya kolong ya cari ya yang satu jalur dengan bapaknya yang kolong gitu. Jadi biar lebih kental lagi kolongannya, seperti itu teman-teman. Atau bisa juga itu case pertama ya, bisa juga teman-teman inbreedkan dulu ya, atau nge-line breedkan dulu darah kolongannya. Jadi burung kolongan di line breed atau di inbreedkan dulu biar itu kental. Nah kalau sudah kental, silahkanlah ketemukan burung balap yang dari pegangan cocok, just ya. Jadi ya kemungkinan gagalnya itu bisa diminimalisir teman-teman ya. Saya nggak bilang pasti ya, tapi untuk meminimalisir resiko kegagalan dalam menyilangkan gitu ya. Jadi pakai pola-pola yang seperti itu, dan banyaklah pola-polanya. Silakanlah diuji coba sendiri teman-teman. Halo, si abangnya ngomong doang, udah ada hasil belum gitu ya. Kan biasanya gitu ya kalau komen-komen yang pedas ya. Untuk teman-teman yang pengen hasil ya, alhamdulillah gitu ya, di kandang saya juga udah ada beberapa yang berhasil ya, udah sering podium juga gitu ya. Banyaknya itu ada di tim AS Mandiri ya, mungkin bisa ditanya langsung ke ownernya atau cari di YouTube nih, tim AS Mandiri Gandrung. Itu ada beberapa burungnya itu hasil silangan dari merpati balap ring Habibi dari saya. Nah jadi ceritanya itu 2020 itu saya ngirim beberapa api ikan ke sana gitu ya. Udah cari, jadi cari itu burung balap, dia itu pesen, bosnya itu pesen burung balap yang bisa dimainkan untuk kolong. Ya udah saya kirim itu beberapa yang menurut saya pribadi cocok ya, karena saya waktu itu belum punya burung kolongnya. Akhirnya udahlah si Om aja yang nerusin gitu ya, lanjutin dulu nih Om, ada yang cocok gitu ibaratnya gitulah. Nah udah kirim sana, ternyata disilang-silang, akhirnya alhamdulillah ya ada yang cocok. Ring Habibi 69 ini adalah darahan waktu itu darahan Benetton ya, ketemu BM bintang baru. Ini ibunya Habibi 69, masih ada ibunya. Ini ibunya ya, ibu Habibi 69, ketemu darahan Pilar Mas waktu itu. Waktu itu saya temuin sebenarnya mau menyetak balap ya, tapi kok
badannya itu kecil terus gitu ya, sama kayak ibunya itu ya beginilah, kecil gitu ya. Maksudnya kalau untuk ukuran balap itu kalau menurut saya itu kurang maksimal gitu ya. Akhirnya ya udah gitu ya, tadinya sih ini sering diapkir, maksudnya diapkir dipotong gitu ya, anakannya dipotong. Akhirnya anakan keberapa gitu, nah si om ini pesan, kata saya ya udahlah pakai ini aja om, coba dulu ya. Akhirnya setelah dicoba dan hasilnya memang bagus ya, memang cocok juga sih mungkin apa namanya silangannya. Jadi katanya sih diketemukan sama daerah Anwalet, anaknya alhamdulillah sudah banyak yang podium ya. Udah ada itu, waktu chat ke saya itu ada sekitar 6 anakan dan 5-nya udah podium. Wah udah cukup senang sekali ya, maksudnya hasilnya itu udah cukup bagus gitu ya. Akhirnya ya udahlah saya juga ikutan ngelanjutin jalurnya si Habibie 69 tadi ya. Ini ibunya masih ada, kalau bapaknya udah nggak ada. Tapi ini langsung saya silang dengan burung namanya kolong ya, biar hasilnya itu makin bagus. Memang burung ini nggak pernah saya pakai buat ternak ya teman-teman, maksudnya buat ternak balap nggak pernah saya pakai. Tapi ternyata memang buat kolong itu bagus sekali hasilnya. Nah ini anakannya yang ibaratnya tinggal satu ya. Ini hasil dari ketemu Darhan Kim, dan memang pegangan sudah masuk sekali untuk burung kolong. Ya kalau mau lebih jelas bisa chat saya lah untuk bukti-buktinya dan lain sebagainya. Barangkali saya disangkanya ngomong doang gitu. Karena memang saya bukan orang lapang ya, maksudnya saya tidak berambisi untuk dijuara di lapang lomba nasional seperti teman-teman yang lain gitu ya. Karena saya hanya senang ya ternak aja di kandang gitu ya, sambil menikmati hari lah ibaratnya. Ya barangkali pengalaman saya gitu saya sharing bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain, ya silahkan ya. Mudah-mudahan juga bisa berguna ya. Atau mungkin teman-teman lain yang ibaratnya kalah modal ya, pengen nyetak burung kencang di kolongan tapi kalah modal. Karena kan burung-burung yang juara nasional kan di kolongan harganya udah gila-gila ya. Betina aja ada yang harga 30 juta, ada ikannya tuh wah gila-gila lah. Nah pengen burung yang nggak kalah kencang ya ibaratnya, pakailah ternak-ternak balap yang mungkin ya masuknya nggak mahal-mahal amat lah gitu ya, dibandingkan burung-burung yang juaranya di kolong gitu, dibandingkan beli-beli burung kolong terah-terah juara yang cukup mahal. Dan saya yakin lah speednya atau sprintnya dan sebagainya itu bisa bersaing, bahkan mungkin bisa lebih bagus ya mungkin ya. Oke teman-teman lah, silahkan dicoba, silahkan bereksperimen sendiri, semoga hasilnya bagus-bagus ya. Kalau bagus-bagus silahkan kabari saya, kalau ada kendala juga bisa lah konsultasi gratis ya ke chat saya, asalkan untuk subscriber. Oke itu aja teman-teman ya, semoga bermanfaat, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum, dadah. Cus.